Shalom, selamat malam Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan malam hari ini. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Jikalau sudah sehari kita melewati aktivitas kita dan sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh datang pada Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan atas setiap kita. Sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk datang pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Kita sama-sama datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Apapun kondisi kita malam hari ini, apapun keadaan kita malam hari ini, percayalah Tuhan peduli atas setiap hidup kita. Tuhan yang sanggup melakukan perkara. Tuhan sanggup memberikan pengharapan yang baru, memberikan jalan keluar untuk setiap problem yang kita alami. Sama-sama kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan jikalau Tuhan boleh menyertai kami, setiap umat-Mu. Sehingga malam hari ini kami boleh datang untuk kami bersekutu dengan Engkau Tuhan di Mezbah Doa ini. Biarlah malam hari ini ada kekuatan yang baru boleh turun atas setiap kami. Pengharapan yang baru boleh nyata. Sukacita dari Tuhan, damai dari Tuhan boleh melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Apapun kondisi kami mau tetap berkata, Tuhan Engkau baik. Kau tak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Tak sedetik pun Tuhan tinggalkan kami. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama datang sembah Tuhan. Mari bersyukur. Bersyukur pada Tuhan malam ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Yesus. Engkau yang paling mengerti. Tuhan mengerti. Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti. Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Yes. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Yes. Mari naikkan dengan segenap hati. Ya. Segala perkara yang terjadi, ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidup. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Tuhan peduli. Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal
dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti hidup setiap kami. Engkau yang mempedulikan setiap kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya rencanamu tidak pernah gagal untuk setiap kami. Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti, Tuhan mengerti, Tuhan Kau yang pedulikan setiap kami. segala perkara Yang terjadi, ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal. Amin. Mari lebih lagi. Tuhan mengerti, Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Rencanamu tak pernah gagal terbaik Tuhan. Kau sediakan, Rencanamu yang terbaik untuk kami. Kami percaya penuh hanya kepadamu Tuhan. Kau mengerti Terima kasih Tuhan. Bersegala pergumulan hidup kami, Engkau yang peduli atas hidup kami Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan Kau pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Mari bersama nyatakan, Allah mengerti. kami tahu, kami percaya Tuhan. Peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap kami. Engkau mengerti setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Amin. Sebab Allah mengerti. Mari dengan iman sama-sama katakan, Allah Kau mengerti. mengerti. Allah peduli. Engkau peduli
persoalan ya Tuhan, yang kita hadapi tidak pernah, takkan pernah Amin, dibiarkannya. Tuhan. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Tidak satu detik pun Engkau membiarkan setiap umat-Mu Tuhan. Engkau yang paling mengerti, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami sampai hari ini. Engkau yang pegang hidupku, Engkau yang pegang tanganku Tuhan. Sebab itu kami percaya janji-Mu. Allah mengerti, Allah peduli. Amin Tuhan. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Engkau biarkan kami bergumul Kami percaya, sendiri Tuhan. sebab Allah mengerti. Sekali lagi bersama katakan, Allah mengerti. terima kasih Allah Tuhan. peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Terima kasih. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Engkau mengerti setiap pergumulan hidup kami sampai hari ini Tuhan. Engkau yang peduli atas setiap perkara lepas perkara yang kami hadapi. Kami tahu, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pegang erat hidup kami sampai hari ini Tuhan. Ajar hati kami senantiasa melihat bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang pemurah. Senantiasa Engkau berjalan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rencana-Mu yang sempurna Kau sediakan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, mari sama-sama angkat hatimu, nyatakan, oh rencana-Mu Oh Tuhan, amin, indah bagiku. Kami bersyukur, tak terima kasih Tuhan. terbatas oleh Sebab Engkau sediakan apa yang terbaik bagi hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu setiap hari dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan amin. amin. Berkekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik. Rencana-Mu, rencana-Mu oh Tuhan, Indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik. Rencana-Mu, mari sama-sama naikkan pujian-Mu dengan segenap hati.
Engkau yang percaya bahwa Allah senantiasa menyediakan apa yang terbaik bagi hidupmu. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau yang percaya bahwa Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang menepati setiap janjinya. Katakan pujian ini dengan segenap iman. Kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagi hidupku. Kau sumber pengharapan. Segenap hati kami menyatakan Tuhan, Kau kekuatan, Kau pengharapan, Kau gunung batuku. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, yang terbaik. Sekali lagi bersama kami. Rencana-Mu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Amin. Sumber kekuatan, Amin. Kau Terima kasih, pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa. Semoga anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa ya. Bahkan apapun keadaan kita, biarlah kita mau terus setia untuk mencari Tuhan. Iya, baik, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Terlebih dahulu saya akan bacakan. Shalom Ibu Debbie, nama saya Era dari Bogor. Iya, shalom Ibu Era ini kayaknya ya. Saya selalu mengikuti ibadah Mesbah Doa dan Mesbah Syukur Ibu setiap hari karena saya merasa terberkati dengan khotbah-khotbah Ibu yang menguatkan dan mengubahkan hidup saya. Puji Tuhan. Hari ini saya mau membagikan kesaksian saya karena saya sudah berjanji kepada Tuhan untuk membagikan kesaksian saya di Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Waktu itu tepat pada bulan November tahun lalu suami saya di PHK. Dengan sangat tidak adil oleh perusahaan tempat di mana suami saya bekerja. Namun kami tetap menerima semua itu dengan ya legowo. Ya dengan ya bersyukur ya. Karena kami percaya bahwa Tuhan punya rencana. Kami lewati kehidupan sehari-hari dengan uang tabungan yang ada untuk kehidupan kami. Dan sampai pada awal tahun terjadi peristiwa yang membuat kami terpuruk dengan masalah yang baru karena mobil yang kami miliki satu-satunya harus dijual. Karena suami saya mencoba ikut bisnis online yang ternyata uang dari hasil jual mobil itu habis, tidak tersisa karena semua dipakai untuk bisnis online. Mobil seperti lenyap begitu saja tanpa seperak pun uangnya dapat kami pakai untuk menunjang kebutuhan hidup kami sehari-hari. Ya, dan selama suami saya belum mendapatkan pekerjaan, ya selama ini sebelumnya suami saya bekerja sebagai HRM di Hotel Bintang 5.
Tapi kami tetap beriman bahwa Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa untuk hidup kami. Walau kami harus terlebih dahulu merendahkan diri. Untuk kami boleh menjalani semua proses yang Tuhan izinkan, ini tidak mudah memang. Akhirnya karena keadaan suami saya belum mendapatkan pekerjaan, suami saya mau bekerja serabutan. Mulai menjadi kurir di Shopee yang sehari hanya mendapat 25.000 karena sepi orderan. Kemudian pada akhirnya doa kami mulai dijawab Tuhan. Ya luar biasa ya, dari punya kedudukan di hotel bintang 5 mau merelakan turun jadi kurir di Shopee. Dan akhirnya Tuhan mulai menjawab doa-doa kami. Puji Tuhan ya. Akhirnya suami saya mendapatkan pekerjaan. Ditawari pekerjaan di Bali. Tapi waktu itu bersamaan saya juga harus menjalani tindakan operasi angkat rahim. Ya, yang kejadiannya begitu cepat dan bersamaan. Dengan suami yang harus segera berangkat ke Bali untuk bekerja, saya juga harus segera dioperasi. Saat itu kami sempat bingung, saat itu untuk biaya operasinya kami tidak punya uang. Karena BPJS kami off ya, sebab sudah tidak bisa bayar. Saya hanya sujud di bawah kaki Tuhan, saya berdoa pada Tuhan untuk Tuhan beri kami pertolongan. Ya, dan puji Tuhan pada akhirnya ada keluarga saya yang membantu untuk membayar biaya operasi yang harus segera dilakukan saat itu. Dengan budget yang ada, akhirnya saya ambil untuk tindakan operasi medis di kelas 3. Terpujilah Tuhan Yesus benar-benar ya menolong saya dengan cara yang ajaib. Ya, saat itu akhirnya pihak rumah sakit menginfokan bahwa kelas 3-nya penuh. Dan saya harus mengisi fasilitas di kamar kelas 1 yang tersedia. Namun saya tetap membayar dengan harga kelas 3. Wow, puji Tuhan ya. Terpujilah Tuhan, Tuhan menyediakan semua yang terbaik. Saya bisa mendapatkan perawatan kelas 1. Dan tetap membayar biaya kelas 3. Bahkan suami saya juga tetap bisa mendampingi saya selama operasi dan pemulihan karena diizinkan oleh perusahaan tempat di mana suami saya akan bekerja, dan langsung berangkat ke Bali setelah itu untuk bekerja di tempat yang sudah Tuhan sediakan. Sungguh Tuhan itu luar biasa, Tuhan sediakan dengan cara yang ajaib selama kita tetap berharap, percaya dan mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan ya, dan pada saat kita mencari Tuhan semua dijadikan indah pada waktunya. Demikian kesaksian saya, kiranya kesaksian ini dapat memberkati dan meneguhkan iman ya kita semua. Tuhan Yesus berkati. Tuhan juga terus memakai ibu ya melayani Tuhan, ibu beserta seluruh tim ya. Dan ibu dipakai lebih luar biasa. Maaf bila kesaksian saya ini panjang. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu besar kasihnya kepada saya. Terima kasih juga Ibu Debbie, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa saudara ya. Memang kehidupan ini seringkali tidak bisa diprediksi. Ya, semuanya sedang berjalan lancar, tiba-tiba di PHK dari perusahaan, sampai akhirnya ya tidak ada penghasilan. Ya, untuk hidup pun sulit, mobilnya terjual untuk coba bisnis online, malah tidak ada hasil, malah mobil hilang, uang hilang. Ya, semua hilang. Di saat yang bersamaan cari pekerjaan, istri tiba-tiba sakit, harus angkat rahim, operasi. Dan itulah Tuhan saudara ya, Tuhan tuh maha luar biasa, maha baik, Dia menyediakan semua yang kita perlukan. Ya, dan akhirnya semuanya bisa terlewati, bahkan sekarang suaminya sudah bekerja kembali di Bali. Ya, kehidupan mulai berjalan kembali, hanya Tuhanlah tempat satu-satunya pertolongan kita. Ya, terima kasih kesaksiannya Ibu, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita sudah di Mazmur 147, kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Ya, dan kita melihat saudara bahwa Tuhan itu luar biasa, mengokohkan, meneguhkan kita. Dan ya apa balasan kita kepada Tuhan, tentunya kita mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Penulis dari Mazmur 147 ini tidak diketahui saudara ya.
Judul perikopnya kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ya, Tuhan kembali membangunkan Israel dan Tuhan mengumpulkan semua mereka yang tercerai-berai, yang hilang, yang selama ini nggak tahu di mana, tapi Tuhan kumpulkan kembali bangsa ini. Ya, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Ya, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan kebijaksanaannya yang tak terhingga. Saudara, kalau hari ini kita sedang mengalami ujian yang mungkin berat, ya, kesaksian yang kita dengar barusan sangat luar biasa, itu berat saudara ya, dari semua yang ada tiba-tiba nggak ada, bahkan semuanya hilang. Ya, tapi mari kita mau terus berkata bahwa Tuhan kita itu besar dan Dia berlimpah dengan kekuatan. Ya, bahkan Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati, Dia membalut luka-luka mereka yang ya sedang jatuh, ya, bahkan dikatakan Tuhan itu menyebut nama-nama kita semua, saudara. Ya, dan jangan pernah putus asa, biarlah ketika mungkin hari ini kita sedang dicobai, tetaplah harapkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ya, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya, kebijaksanaan tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Jadi mari kita mencoba hidup benar di hadapan Tuhan terus, karena Tuhan akan meninggikan orang-orang yang direndahkan. Sebaliknya orang fasik dan orang sombong itu akan direndahkan oleh Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Ya, pemazmur mengatakan ya bahwa kita harus terus memuji menyembah Tuhan. Ya, kadang-kadang mungkin kita merasa seakan-akan ya tidak memahami diri sendiri. Bahkan apa yang kita inginkan. Saya banyak dapat WA, Bu, doakan Bu. Mau untuk berdoa tuh rasanya berat. Saya susah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, ayo saudara, terus mengalahkan keinginan diri kita untuk kita bisa mencapai. Ya, bahkan menembus menembus hadirat Tuhan sampai kita bisa ketemu Tuhan. Jangan biarkan ya keadaan diri kita membuat kita jauh dari Tuhan. Dikatakan bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Tuhan menyuruh kita untuk selalu bersyukur. Ia memainkan pujian dengan kecapi. Dia yang menutupi langit ya dan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Ya, tapi ingat saudara, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu menyediakan hujan ya di bumi. Dia juga yang menjadi pembuat ya gunung-gunung dan yang menumbuhkan semua rumput. Ya, Tuhan yang memberi makanan ya pada semua tumbuhan yang ada, hewan, bahkan kepada anak-anak burung yang memanggil-manggil, ya semua sudah diatur oleh Tuhan, saudara. Dia Tuhan yang bertanggung jawab, yang berkuasa, yang berdaulat. Ayat yang ke-10, ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Ini bicara tentang kekuatan. Ya, orang yang mengandalkan kekuatan, kuda yang gagah, kaki laki-laki yang kuat. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia dan kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan cuma senang orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena itu mari kita hidup takut Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, Tuhan senang sama kita, saudara. Bayangkan kalau Tuhan senang sama kita itu seperti apa ya, luar biasa. Ya, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah namamu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi dengan segera firman Tuhan. Dengan segera firman-Nya berlari, ia menurunkan salju dari bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ya, jadi kita melihat saudara bahwa Tuhan itu setia. Dia melakukan apa yang Dia lakukan, tapi bagian kita mari cari Tuhan, mari cintai Tuhan, mari sungguh-sungguh ya untuk menghormati Tuhan, karena Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Ayat 17, ia melemparkan air batu dan pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadap dinginnya? Ya, jadi Tuhan itu
luar biasa saudara. Ya, ayat yang ke-15 tadi dikatakan, ya maaf kita baca ayat yang ke-12 mulai tadi. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah nama Allahmu hai Sion, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik, ya. Ia menyampaikan perintah ke bumi dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun, ya, melembutkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air pada batu, ya, pecah-pecahan. Siapakah yang tahu berdiri menghadapi dinginnya? Ya, ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya maka ia mengalir. Jadi ini bicara tentang kedahsyatan Tuhan, ya, yang mengatur alam semesta, ya, yang menyinari bumi dan lain sebagainya. Ayat 19, ia memberitahukan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan-Nya dan hukum kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Ya, kita tahu Tuhan mengasihi Israel saudara, dan Tuhan mau menuntun bangsa ini untuk masuk ke dalam perkenanan-Nya dan ke surga yang mulia. Karena itu mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan pertolongan, Engkau memberikan campur tangan kepada semua anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang hari-hari ini sedang terus berusaha untuk belajar hidup dalam perkenanan Tuhan. Berikan kemampuan dan kekuatan, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang ada dalam pergumulan yang berat. Biarlah Tuhan menjadi jawaban masalah utang piutang, masalah sakit penyakit. Biarlah dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tuhan jamah dan tolong Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini juga masalah dalam keuangan, dalam studi. Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati yang terbaring sakit, apapun yang mereka sedang hadapi, beri kekuatan Tuhan. Bahkan yang hari-hari ini juga ingin keluar dari ikatan dosa, Tuhan bebaskan. Engkau terus memberkati kehidupan kami, kehidupan bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kami halau semua orang yang berbuat kacau di atas bangsa ini. Biarlah Tuhan yang pegang kendali, setiap ketidakbenaran Tuhan akan bongkar dan buka. Biarlah beri ke pemerintahan kami roh takut akan Tuhan, supaya mereka hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lautan Tuhan tercurah, anugerah-Mu berlimpah. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai malam ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menyebut setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Mujizatmu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi setiap